Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adewarda Suhasni dari 20 IAP 1. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mid semester oleh Ibu Bunda Ibu Syem Hamzah dalam mata kuliah fikih dan praktikum. Adapun materi yang diberikan kepada saya yakni tentang salat sunnah. Berbicara tentang salat sunnah, pengertian salat sunnah secara umum itu adalah salat yang dilakukan di luar salat fardu. Salat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah seseorang berniat untuk salat saja. Sedangkan untuk salat sunnah muqayyad terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama salat yang disyariatkan sebagai salat sunnah yang mengikuti salat fardu, dan inilah yang disebut sebagai salat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua yang tidak disyariatkan setelah salat fardu. Jenis-jenis salat sunnah. Yang pertama salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama untuk salat sunnah rawatib muakkad yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Kemudian salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama 2 atau 4 rakaat sebelum salat asar, 2 atau 4 rakaat 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Niatnya yaitu misalnya ketika kita hendak melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum zuhur, niatnya usolli salat sunnah zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau kita melaksanakan salat sunnah rawatib setelah zuhur, jadi niatnya tinggal diganti menjadi ba'diyatan. Oke, salat sunnah yang kedua yakni salat sunnah duha. Niatnya usolli salat sunnah duha raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunnah duha ini bisa dikerjakan secara berjamaah, juga bisa dikerjakan secara individu. Waktu pelaksanaan sholat duha itu ketika matahari sudah terbit atau waktu fajar telah masuk. Kemudian biasanya di Indonesia ini, khususnya di waktu Indonesia bagian tengah, sudah masuk waktu duha itu jam 7 pagi. Akan tetapi menurut jumhur ulama, waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha yaitu pada jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Sholat duha ini juga memiliki banyak sekali keistimewaan, terutama tentang memperlancar rezeki. Doanya Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa ansilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana musiran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana baidan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Selanjutnya salat sunnah witir. Niatnya usolli salat sunnah witri salasa raka'atin mustahilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Mengenai pelaksanaan salat witir terdapat 2 cara, yakni yang pertama atau yang biasa saya lakukan 3 rakaat 1 kali salam. Ada juga sebagian orang mengerjakan setelah selesai 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat kemudian salam. Waktu pelaksanaan salat witir ini setelah mengerjakan salat-salat yang lain, karena salat witir ini adalah penutup salat. Nah, biasanya pada bulan Ramadan salat witir ini dilaksanakan ketika
setelah melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang keempat yaitu sholat tahiyatul masjid, yakni sholat yang dilaksanakan ketika seseorang baru saja masuk di masjid. Niatnya usolli sholat sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam sholat ini tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat-sholat lain, dimulai dari Al-Fatihah, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, Al-Fatihah, surah pendek dan lain seterusnya sampai salam. Kemudian salat selanjutnya yaitu salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu dikerjakan ketika seseorang telah selesai berwudu, kemudian berniat untuk melaksanakan salat sunnah ini. Dalam salat ini kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah, karena pada salat-salat lain doa iftitah itu hanya sebagai sunnah, akan tetapi pada salat wudu ini kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Kemudian selanjutnya salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud ini juga memiliki banyak sekali keistimewaan, terutama tentang kemakbulan doa. Untuk salat tahajud, niatnya usolli salat sunnata tahajudi raka'atain lillahi ta'ala. Waktu pelaksanaannya yaitu pada saat yang paling afdal adalah pada saat sepertiga malam, tapi ketika seorang telah tertidur, mereka bisa melaksanakan salat tahajud. Kemudian yang selanjutnya yaitu salat sunnah istikharah. Salat yang dikerjakan apabila kita berada dalam dua pilihan yang sulit. Niatnya usolli salat sunnata istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam salat ini kita pada rakaat pertama kita dianjurkan untuk membaca Quran surah Al-Kafirun setelah membaca Quran surah Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat kedua kita dianjurkan untuk membaca Quran surah Al-Ikhlas setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya yaitu salat sunnah hajat. Niatnya usolli salat sunnata hajati raka'atain lillahi ta'ala. Dalam salat ini kita dianjurkan setelah membaca Al-Fatihah. Pada rakaat pertama kita dianjurkan membaca Quran surah Al-Kafirun sebanyak 3 kali. Kemudian pada rakaat kedua kita dianjurkan membaca Quran surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian salat yang selanjutnya yakni salat sunnah taubat. Niatnya usolli salat sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Pada salat sunnah taubat ini banyak sekali juga keistimewaan, karena pada sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang ingin bertaubat. Kemudian selanjutnya salat sunnah mutlak. Niatnya usolli salat sunnata raka'ataini lillahi ta'ala. Tata cara pelaksanaannya sama seperti salat-salat sunnah yang lain. Ketika melaksanakan salat sunnah yang lain seperti takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam. Kemudian selanjutnya salat sunnah tasbih. Niatnya usolli salat sunnata tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Salat tasbih ini juga bisa dikerjakan secara individu, bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama niat, yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, kemudian membaca kalimat tasbih sebanyak 15 kali, kemudian ruku, i'tidal, membaca kalimat tasbih 10 kali, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, dan salam. Setelah selesai salam, kita dianjurkan untuk membaca Subhanallahi la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatan subhana rabbiyal a'lal wahhab. Kemudian memperbanyak doa. Salat selanjutnya yaitu salat sunnah tarawih, yakni salat yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan saja.
setelah melaksanakan sholat isya. Kemudian niatnya usolli salat sunnatat tarwih raka'ataini lillahi ta'ala. Jumlah rakaat sholat tarwih yaitu 8, ada juga yang mengerjakan sampai 20 rakaat, tergantung imam atau kalau dilaksanakan secara individu tergantung dari individunya, kalau dikerjakan secara berjamaah tergantung imam di masjid itu. Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah hari raya, yakni sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Waktu pelaksanaannya yaitu untuk sholat sunnah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Niatnya usolli salat sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat sunnah Idul Adha niatnya usolli salat sunnata Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, apabila saat rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Setiap selesai takbir hendaknya kita membaca kalimat tasbih seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian untuk rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, dan setelah setiap selesai takbir kita membaca kalimat tasbih. Kemudian sholat yang selanjutnya yakni sholat sunnah istisqa atau sholat memohon hujan. Sholat sunnah istisqa ini cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah hari raya. Kemudian pada sholat sunnah ini dianjurkan untuk membaca khutbah 2 atau 1 kali sebelum atau setelah sholat. Pada khutbah pertama kita dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 9 kali. Kemudian untuk untuk khutbah yang kedua kita dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 7 kali, dan pada khutbah kedua kita dianjurkan juga untuk memperbanyak doa. Kemudian sholat yang selanjutnya atau sholat yang terakhir yakni sholat sunnah gerhana. Waktu pelaksanaannya ketika gerhana matahari atau gerhana bulan. Niatnya untuk sholat sunnah gerhana matahari usolli salata sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau untuk sholat sunnah gerhana bulan tinggal diubah menjadi kusufi kamari. Tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama, niat dalam hati saat takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awudz, baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah atau selama surah itu dengan suara yang lantang atau jahar. Kemudian ruku, membaca kalimat tasbih selama membaca 100 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian i'tidal, bukan membaca doa i'tidal, akan tetapi membaca Al-Fatihah dan membaca surah Al-Imran atau yang selama dengan surah itu. Kemudian ruku, membaca kalimat tasbih selama ruku, membaca 80 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian i'tidal, membaca doa i'tidal. Sujud, membaca kalimat tasbih selama ruku pertama. Kemudian duduk di antara 2 sujud kembali, membaca kalimat tasbih selama ruku kedua. Kemudian duduk sejenak untuk berdiri mengambil rakaat kedua. Sekian video penjelasan tentang sholat sunnah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabarakatuh ila sabili rasyad wal ittihad. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.